Seorang informan penting dari Kuba akhirnya angkat bicara lewat keluarganya sendiri setelah penangkapan Hades Lastres Moreira di Miami. Saudari dari Ania Guilhermina Lastres Moreira, seorang brigadir jenderal yang terkait dengan Komando Tinggi Ekonomi Rezim Kuba dan tokoh sentral di Gaesa. Pada hari Sabtu 23 Mei 2026, kasus ini memanas karena Marco Rubio menargetkan izin tinggal permanennya. Agen Amerika sudah menahannya. Dan putranya, Ernesto Carvajal Lastres, muncul dan mengatakan bahwa dia tidak bisa berbicara dengan ibunya dan bahwa ibunya sedang diisolasi. Kejadian ini tidak terdengar seperti masalah imigrasi biasa, tapi lebih seperti Washington akhirnya memasuki wilayah yang paling coba disembunyikan oleh Havana. Uang, properti, perusahaan, dan keluarga dari elit komunis yang hidup dengan nyaman, sementara rakyat Kuba menghadapi kelangkaan, pemadaman listrik, dan ketakutan. Apa yang Hades lakukan di Amerika Serikat? Mengapa Rubio memutuskan untuk bertindak sekarang? Bagaimana penangkapan ini bisa membuka jalan untuk menargetkan nama-nama lain yang terkait dengan rezim Kuba? Banyak orang masih percaya bahwa memiliki CNPJ, akun Instagram, atau bahkan domain situs web sudah cukup untuk melindungi nama bisnis mereka. Tapi sebenarnya tidak seperti itu cara kerjanya. Kenyataannya sederhana, merek tersebut benar-benar menjadi milik Anda hanya jika sudah terdaftar di INPI. Tanpa pendaftaran ini, perusahaan manapun bisa mencoba menggunakan nama yang sama, mempermasalahkan identitas Anda, dan bahkan membahayakan semua yang telah Anda bangun. Itulah sebabnya MoveOn terlibat dalam proses ini. Sudah lebih dari 10.000 merek yang terlindungi, dengan 100% online dan beroperasi di lebih dari 17 negara. MoveOn telah menjadi referensi dalam pendaftaran merek dan merupakan perusahaan yang sepenuhnya saya percaya. Jadi, jangan tunggu masalah muncul baru mencari solusi. Lindungi nama bisnis Anda sekarang juga. Tautannya ada di deskripsi dan juga di kode QR di layar. Hades Lastres Moreira ditangkap oleh agen imigrasi dan investigasi keamanan dalam negeri di Miami. Dia adalah saudara perempuan dari Ania Guilhermina Lastres Moreira, seorang brigadir jenderal dan presiden eksekutif Gaesa, konglomerat militer yang mengendalikan sektor-sektor utama ekonomi Kuba. Penangkapan terjadi pada 21 Mei, dan pihak berwenang Amerika menyatakan bahwa Hades masih berada dalam tahanan. Perintah ini menjadi sangat sensitif karena Hades masuk ke Amerika Serikat sebagai residen permanen yang sah pada 13 Januari 2023. Pemerintah Amerika menyatakan bahwa tidak ada catatan permohonan kewarganegaraan Amerika atau paspor Amerika Serikat. Marco Rubio mencabut status penduduk tetapnya berdasarkan penilaian bahwa kehadirannya dapat membawa risiko terhadap kepentingan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terkait Kuba. Pernyataan yang memecah keheningan datang dari putranya, Ernesto Carvajal Lastres, warga negara Amerika. Dia mengatakan bahwa dia tidak bisa berbicara dengan ibunya, menyatakan bahwa ibunya sedang diisolasi, dan menceritakan bahwa dia sedang mencari pengacara untuk memahami undang-undang mana yang mungkin telah dilanggar. Nada keluarga menunjukkan keterkejutan, tetapi kasus ini tidak hanya terbatas pada drama keluarga saja. Penangkapan tersebut menjadi pesan politik dari Washington terhadap jaringan yang terkait dengan rezim Kuba di dalam negara bagian Florida sendiri. Rubio mengatakan bahwa Hades mengelola aset properti dan tinggal di Florida, sementara pada saat yang sama juga membantu rezim komunis Havana. Dia menyatakan bahwa tidak akan ada tempat di Amerika Serikat bagi orang asing yang mengancam keamanan nasional untuk hidup dalam kemewahan. Pernyataan itu menjadi berat karena keluar dari Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, bukan dari komentator politik. Inti utamanya adalah bahwa Washington menargetkan jaringan keuangan, bukan hanya nama belakang. Departemen Investigasi Keamanan Nasional menyatakan bahwa membiarkan Hades tetap berada di Amerika Serikat akan mengirimkan pesan bahwa Hades, jaringan yang berafiliasi dengan rezim Kuba, bisa terus menggunakan institusi keuangan, pendidikan, dan sosial Amerika. Bagi pemerintahan Trump, pintu itu harus ditutup sebelum menjadi tempat perlindungan aman bagi orang-orang yang terhubung dengan kekuasaan di Havana. Hubungan keluarga menjadi penting karena Ania Guilhermina Lastres Moreira menduduki salah satu posisi paling berpengaruh dalam struktur pemerintahan Kuba. Dia memimpin Gaesa, grup yang terhubung dengan angkatan bersenjata revolusioner di Kuba. Dengan kehadiran di sektor pariwisata, perbankan, pengiriman uang, toko, hotel, logistik, dan perdagangan dalam mata uang asing. Rubio menuduh konglomerat tersebut beroperasi seperti negara di dalam negara, memusatkan uang dan hak istimewa, sementara rakyat Kuba biasa menghadapi kekurangan makanan, obat-obatan, bahan bakar, dan listrik.
Kasus ini juga semakin mendapat perhatian karena Hades tampak terhubung dengan bisnis properti di Florida. Catatan yang dikutip dalam pemberitaan menunjukkan adanya keterkaitan dengan perusahaan-perusahaan seperti Remas Investments LLC dan Santa Helena Investments LLC yang bergerak di bidang investasi properti serta jual beli properti. Sebelum meninggalkan Kuba, dia juga dikabarkan pernah mengelola properti sewaan untuk wisatawan di Havana, termasuk apartemen yang diiklankan di platform penginapan. Pertanyaan yang kini membayangi kasus ini sederhana. Apakah perusahaan-perusahaan tersebut hanyalah bisnis pribadi atau merupakan bagian dari suatu mekanisme yang lebih besar yang terhubung dengan rezim Kuba? Inilah hal yang harus dibuktikan oleh pihak berwenang dalam proses hukum ini. Menjadi saudara perempuan dari seorang pemimpin yang berkuasa saja mungkin tidak cukup untuk membuktikan semuanya. Tetapi Gedung Putih dan Rubio tampaknya yakin bahwa keseluruhan situasi menunjukkan sesuatu yang lebih besar. Hubungan keluarga, aset, bisnis, dan kedekatan dengan elit yang mengendalikan ekonomi Kuba. Pengacara imigrasi yang diwawancarai dalam debat tersebut menjelaskan bahwa Menteri Luar Negeri dapat mencabut izin tinggal permanen. Ini berarti Hades tidak hanya menghadapi penahanan biasa. Dia terlibat dalam sengketa hukum dan politik, di mana pemerintah Amerika harus membuktikan mengapa keberadaannya di wilayah Amerika mengancam kepentingan nasional. Pihak keluarga berusaha membela dengan menyoroti kasus ini sebagai penyalahgunaan kekuasaan dan kurangnya penjelasan yang jelas. Ernesto menyatakan bahwa dia bekerja, membayar pajak, dan percaya bahwa dia hidup di negara di mana institusi dihormati. Namun, Washington memandang peristiwa ini dari sudut pandang lain, bukan sebagai masalah domestik keluarga Kuba di Miami, melainkan sebagai bagian dari ofensif terhadap struktur yang menopang rezim Kuba. Penangkapan itu terjadi tak lama setelah sanksi baru Amerika dijatuhkan terhadap rezim militer Kuba dan para operator ekonominya. Pada awal Mei, Departemen Luar Negeri mengumumkan langkah-langkah terhadap tokoh-tokoh yang terkait dengan Gaesa, termasuk Ania Guillermina Lastres Moreira. Alasan resmi yang diberikan adalah untuk memutus akses terhadap aset ilegal dan menekan elit militer yang menurut Washington menggunakan sektor-sektor strategis untuk memperkaya diri sementara rakyat menderita. Momen ini juga menambah bobot politik dari tindakan tersebut. Pada 20 Mei 2026, pihak berwenang Amerika mengumumkan di Miami tuduhan terhadap Raul Castro dan pihak lain yang terlibat dalam penembakan pesawat hingga jatuh. Dari kelompok Hermanos ao Rescate pada tahun 1996, sebuah insiden di mana 4 orang tewas. Pada hari berikutnya, saudari dari kepala Gaesa ditangkap. Bagi rezim Kuba, ini terdengar seperti pengepungan. Bagi Rubio, ini terdengar seperti sebuah pesan. Waktu di mana sekutu rezim Kuba bisa berkeliaran dengan tenang sementara pulau itu tenggelam sudah berakhir. Perbedaannya sekarang adalah tekanan itu sudah keluar dari sekedar wacana dan masuk ke ranah pribadi, migrasi, dan keuangan. Gedung Putih menggunakan peristiwa ini untuk memperkuat sebuah tesis politik secara langsung. Krisis Kuba bukan karena kekurangan uang. Ini adalah penguasaan uang oleh elit militer. Rubio mengatakan bahwa rakyat Kuba hidup dalam pemadaman listrik dan kekurangan, sementara Gaesa menguasai kekayaan, hotel, bank, pengiriman uang, dan bisnis strategis. Narasi ini berbicara kepada basis Kuba Amerika di Florida dan menekan Havana pada titik yang menyakitkan, kantong elit. Kesan yang tertinggal sangat buruk bagi Havana. Seorang wanita yang memiliki hubungan darah dengan puncak ekonomi militer pulau itu telah ditahan di wilayah Amerika. Keluarganya harus tampil di depan umum, dan Marco Rubio menjadikan kasus ini bagian dari perang melawan uang, hak istimewa, dan perlindungan internasional bagi elit komunis Kuba. Saya Milson Alves Global, seorang internasionalis, dan tujuan saya adalah membuat Anda tetap terinformasi dengan kebenaran setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Beri suka pada video ini, berlangganan saluran, dan di akhir, lihat komentar agar Anda semakin terlibat dengan komunitas Milson Alves. Selanjutnya,